Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor UIN/SMHT Banten, yang saya hormati Dr. Haji Endang Sefullah, Bapak Dr. Lutfi, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ketua Program Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, moderator yang ganteng dari mana dia? Di Keramat Watu. Kemarin saya ketemu Pak Abdul Rahman, kata beliau saya ibunya dari Keramat Watu juga. Jadi ada potensi jadi jenderal juga. Para mahasiswa yang saya cintai, saya senang pada hari ini bisa hadir sebagai salah seorang narasumber di himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, karena memang S2 saya di Ilmu Al-Quran dan Tafsir, juga S3 di PTIP juga di Ilmu Al-Quran dan Tafsir, walaupun tidak dilanjutkan. Saya S1-nya di UIN sini, dulu namanya masih Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian jadi IAIN, kemudian sekarang jadi UIN. Dulu tidak ada gedung-gedung mewah begini, tetapi kualitas pengajarannya itu luar biasa. Para dosen-dosennya di style itu sangat berbobot. Saya langsung dibimbing dalam metodologi penelitian itu oleh Profesor Dr. HMA Tihami MA. Ada para pakar-pakar lain termasuk Dr. Uswaidi dan lain sebagainya. Memang jurusan tafsir itu ini termasuk jurusan yang dimana-mana sepi peminat. Kenapa? Karena di jurusan tafsir kita suruh belajar tafsir, kita tapi diancam oleh Nabi Muhammad. Man fasara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita suruh belajar tafsir tapi ancamannya neraka. Coba bandingkan dengan jurusan dakwah. Dia atau belajar dakwah, kemudian diberikan iming-iming akan jadi orang bahagia. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang bisa dakwah dan bahagia. Banyak mereka itu amplopnya gede-gede kan. Kemudian jurusan tarbiyah, dia diberi gelar wali. Kalau jurusan tarbiyah ar-rabbani huwallazi yurabbi an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarihi. Wali rabbani adalah orang yang mentarbiyah manusia dari kecilnya ilmu sebelum ilmu yang besar. Itu luar biasa. Tapi untuk jurusan tafsir itu dampaknya ancaman. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan. Termasuk jurusan hadis, man kadiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan. Jadi ancamannya ini antara tafsir dan hadis sama, neraka. Kata sebagian orang yang masuk neraka itu yang dosen hermeneutika saja. Walaupun jurusannya dia itu jurusan tafsir, kalau ngajar ulumul Quran itu masuk surga. Tapi kalau dosennya jurusan tafsir, ngajarnya program studi yaitu pelajaran hermeneutika, itu yang masuk neraka. Sedangkan saya itu dulu belajarnya hermeneutika. Di S2 saya dan S3 itu belajarnya hermeneutika. Bagaimana kita memahami pemikiran dari Muhammad Arfur, bagaimana kita memahami pemikiran dari Nasr Hamid
kita memahami pemikiran-pemikiran hermeneutik dari Abdullah Sa'id, teori double movement, kemudian Fajr Rahman, itu teori Fajr Rahman hermeneutiknya menggunakan teori double movement, sedangkan Abdullah Sa'id itu menggunakan kontekstual approach, pendekatan kontekstual dalam bagaimana kita menafsirkan Al-Quran. Itu semuanya hermeneutik, belum dari para ahli-ahli Indonesia seperti Pak Profesor Safirul Samsudin dalam teori hermeneutiknya yang sangat terkenal, makna Manusia. Saya ini mendapatkan sangat silsilah sampai ke Sayyidina Syekh Goldizer dari Pak Safirul Samsudin, dengan beliau dosen saya di S3 itu memberikan sanad kritik hadis sampai ke Sayyidina Goldizer. Jadi bagaimana kontekstualitas apa Al-Quran hari ini kita gali dengan merujuk kepada konteks di mana Al-Quran dulu diturunkan. Jadi kita rigid terhadap teks. Ini dianggap oleh sebagian kalangan metodologi tafsir seperti ini adalah tafsir yang menyesatkan sebagian orang. Tetapi bagi para mahasiswa studi tafsir ini jangan a priori. Kita al-muhafadzah ala qadim as-salih wal akhdhu bi jadid al-aslah. Nilai-nilai yang baik dari metodologi modern dalam bagaimana kita menafsirkan hadis itu harus dipelajari. Tetapi tetap kita menggunakan metodologi mufassirin abad-abad awal salaf. Jadi mahasiswa studi tafsir harus selain membaca kitab Al-Iqan karya As-Suyuti, Al-Burhan karya dari Az-Zarkasi, Mabahis fi Ulumil Quran karya Manna Al-Qattan, juga harus membaca karya-karya Fajr Rahman, karya dari Muhammad Arthur, karya Abdullah Sa'id dari Mesir, karya-karya dari Pak Safirul Samsudin dalam bagaimana teori-teori penafsiran modern dapat kemudian menggali makna-makna yang tersembunyi dari Al-Quran, tetapi tetap dalam bingkai penafsiran ala ulama-ulama salaf. Ini bisa. Pak Safirul Samsudin itu sudah mengawinkan. Fajrul Rahman sendiri sebenarnya sudah berusaha untuk mengawinkan metodologi barat di dalam bagaimana menafsirkan Bible dengan metodologi ulama salaf. Jadi Fajrul Rahman itu walaupun sebagian orang tidak setuju, sebenarnya dengan teori double movement itu, di mana konteks masa lalu di mana Al-Quran itu diturunkan, itu menjadi acuan sebagai kontekstualisasi Al-Quran pada masa kekinian. Itu adalah upaya pengambilan dua kutub, yaitu kutub Martin Luther, di mana kritik tafsir dan kritik Bible pada masa abad pertengahan di Barat itu betul-betul memisahkan diri dari gereja. Jadi Martin Luther memberontak terhadap gereja karena menganggap gereja memonopoli interpretasi terhadap Bible. Sehingga kemudian orang semacam Martin Luther ini menganggap ajaran-ajaran Bible itu bisa dirubah sesuai dengan konteksnya ketika Martin Luther itu hidup. Bagaimana Martin Luther itu kemudian mengkritisi tradisi pakai kerudung di kalangan biarawati. Di dalam Bible dikatakan Paulus pernah mengirimkan surat kepada wanita-wanita Karinita itu tentang bagaimana mereka harus menggunakan penutup kepala. Kemudian ditafsir secara hermeneutis bahwa maksud penutup kepala di situ bukanlah penutup kepala yang dikenal pada masa Martin Luther, tetapi
Penutup kepala yang dikenal di masa itu, di masa Paulus, karena ada suatu sebab yang sebenarnya tidak ditemukan pada masa Martin Luther. Maka kemudian mereka memberontak tidak wajibnya menggunakan penutup kepala bagi wanita. Itu kalangan Protestan. Ditafsir juga oleh sebagian bahwa penutup kepala itu maksudnya rambut. Jadi wanita dilarang membuka kepala, artinya dilarang memotong rambut. Jadi wanita itu harus rambutnya tidak boleh botak seperti laki-laki. Itu adalah contoh-contoh penafsiran hermeneutis tahun 1500-an yang pertama kali digagas oleh Martin Luther. Ini bukan Martin Luther King Junior ya, yang ada di Amerika, yang menggerakkan warga Amerika untuk mengkampanyekan tentang al-musawah dengan kesetaraan yang humanis bukan. Tapi gagasan Martin Luther King dengan Martin Luther Senior itu mirip. Nah, ini sebelum kita ke bahasan utama, ini penting agar mahasiswa kita jangan a priori. Ini walaupun jurusannya tafsir, yang kita pelajari adalah ulumul Quran, yang kita pelajari bagaimana asbabun nuzul, bagaimana nasikh mansukh, bagaimana itu mutlaq dan muqayyad, bagaimana mujmal dan mubayyin, bagaimana mutlaqul amri, bagaimana mutlaqul nahyi, bagaimana mutlaqul qiyas, mutlaqul ijma', dan ada dalam Jam'ul Jawami. Tetapi sebagai manusia modern yang akan menghadapi tantangan masa depan, yang kita hidup hari ini hidup sejagat. Jagat hari ini bagaikan satu kampung kecil yang hari ini kita mengetahui di tempat kita kejadian tertentu, maka di ujung dunia yang lain mereka sudah mengetahui juga. Maka kita jangan menutup diri sebagai seorang mahasiswa dari pemikiran-pemikiran baru, walaupun tetap dalam pijakan dasar hal-hal yang tidak bisa itu kita menafsirkan hadis kecuali dengannya, yaitu ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu adalah sebuah pisau analisis yang utama di mana kita bisa menafsirkan Al-Quran. Adapun yang baru seperti bagaimana hermeneutika, itu kita ambil yang baik-baiknya saja. Karena hermeneutika itu sebenarnya bukan hal yang baru deh di dalam penafsiran Al-Quran. Coba seperti teorinya itu Nasr Abu Zaid tentang kontekstualisasi Al-Quran. Itu sudah ada sejak masa lalu dengan teori-teori itu bagaimana kita asbabun nuzul, kontekstualisasi ketika Al-Quran itu turun pada masa itu, kemudian dicari kemiripannya dengan apa yang terjadi hari ini, apakah ada hubungan. Kemudian tentang pendapat dari Abdul Sa'id tentang pendekatan konteks itu sama semuanya itu ada di dalam asbabun nuzul. Kemudian bagaimana juga tentang tafsir holistik yang ada di dalam salah satu basis analisis tafsir hermeneutik. Tafsir holistik itu sudah ada sejak masa lalu. Ar-Raghib Al-Asfihani itu tentang tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini sama dengan tafsir holistik. Jadi ketika kita menghadapi sebuah persoalan kekinian, bagaimana kita ingin mengetahui hukumnya, yaitu dengan cara kita mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang terkait dengan masalah yang kita hadapi secara komprehensif dan holistik. Tidak tajassus, yaitu dengan satu ayat kemudian digali secara tahlili, akhirnya ayat yang berbicara tentang masalah yang sama di ayat yang lainnya ini terabaikan. Ini tafsir holistik yang ada dalam konsep kajian tafsir hermeneutik itu sudah ada di dalam
yaitu tafsir maudhu'i. Tafsir kan berbagi dari bagaimana cara menulisnya, tahlili, tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, dan tafsir apa satu lagi? Ijmali, yaitu tahlili, ijmali, dan maudhu'i. Tafsir juga dilihat dari bagaimana itu alat-alat yang digunakan itu terbagi menjadi satu tafsir bil maksud menggunakan hadis. Ada tafsir bil ra'yi menggunakan otak, ini para ahli filsafat. Kemudian yang ketiga tafsir bil isyarah, tapi sering disebut juga oleh para mufassir dengan tafsir isyari. Tafsir isyari ini ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu ketika mereka menafsiri ayat Fatbahu Baqarah itu, sembelih sapi itu bukan sapi benar tapi hawa nafsu. Nah ini namanya tafsir isyari. Ya, tafsir isyari ini ada yang mengatakan ini sudah dollar, sudah menyimpang. Jadi ada asoba, ada akhtoa, ada dollar. Itu orang itu akhtoa itu masih dapat pahala. Tapi kalau sudah dollar nggak bisa. Kalau kita ada sebuah target panah itu targetnya kan ada bundar kecil panah. Kemudian ada bundar yang agak besar. Ada bundar yang agak besar lagi dengan berbeda-beda warna. Target kita adalah yang paling tengah. Kalau kita memanah yang paling tengah itu namanya asoba. Kalau tidak kena yang paling tengah, tapi kena yang di pinggir-pinggirnya itu namanya akhtoa. Masih tetap mengenai. Tapi kalau sudah tidak kena target sama sekali, itu namanya dollar, sesat. Jadi kalau masih salah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sesat, itu memang sudah tidak ada dalam koridor. Jadi orang syariah dia dapat pahala tuh, tidak hakamal hakim. Orang-orang syariah itu tidak hakamal hakim fa asaba falahu ajrani. Tidak hakamal hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kenapa dia masih mendapatkan ajrun wahid? Karena dia masih di dalam koridor, walaupun tidak tepat di sasaran tengah, tapi dia masih mikir-mikirkan. Itu konsep-konsep yang kita mesti jangan terlalu takut salah di dalam kita melangkah, dalam kita berijtihad. Kalau kita lihat yang bagus, berbasis dengan metodologi yang jelas, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama secara manhaji, itu kita jalankan aja. Masalah benar salahnya itu Allah mempunyai tadi koridor tiga akhtoa itu falahu ajrun wahid. Tapi basis metodologisnya harus jelas. Makanya antara tiga, satu kita dalam cara berpikir itu harus tawassul, harus tatawur, dan harus mengkaji. Tawassul itu adalah moderat antara liberal dan tekstualis. Orang yang terlalu rigid tekstual, maka dia akan sempit cara pemikirannya. Tapi orang yang liberal, sudah ada teks Al-Quran bahwa yang namanya babi itu haram. Qurriman alaikumud dam, qurriman alaikumud maitatu wa dam wa lahmul khinzir. Sudah jelas bahwa khinzir babi itu diharamkan. Tapi kemudian dia mengesampingkan teks, katanya khinzir yang diharamkan haruslah khinzir yang sama spesiesnya yang ada pada zaman Nabi. Nah, kalau misalnya kita mau mengharamkan babi, maka babi yang diharamkan harus sama spesiesnya yang ada zaman Nabi. Sebelum kita mengharamkan babi-babi yang ada di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengadakan penelitian babi spesies apa yang ada pada zaman Nabi. Nah ini adalah orang-orang yang mengesampingkan teks. Orang yang mengesampingkan teks itu akan menjadi liberal. Sementara orang yang terlalu rigid dengan teks
teks, maka dia akan menjadi orang-orang yang jumud, stagnan. Kata Imam Al-Qarrafi bahwa yang namanya al-jumud dhalalun fiddin. Orang yang jumud pada teks saja tanpa melihat konteks sama sekali di dalam memahami ajaran agama, maka dia itu sesat di dalam agama. Dhalalun fiddin. Dia ada di agama tapi sesat. Dia merasa benar tetapi sebenarnya dia salah. Dia al-jumud dhalalun fiddin. Al-jumudu ala nusus. Al-jumudu ala nusus dhalalun fiddin. Rigid, kaku terhadap teks itu adalah kesesatan di dalam agama. Saudara-saudara kita Wahabi itu kaku. Apanya haram, apanya bid'ah. Akhirnya sekarang Wahabi sendiri di Saudi dia mulai berpikir ulang tentang konsep-konsep dia di dalam bagaimana memahami agama. Karena agama ini adik-adik memang secara teologis merupakan sebuah sistem nilai, ajaran yang transenden. Tetapi dalam perspektif sosiologis, agama ini, Islam adalah merupakan fenomena peradaban, fenomena kebudayaan, fenomena sosial di mana Islam itu ada di dalam manusia. Maka tema hari ini bagus sekali, walaupun saya agak bingung karena tidak ada dimensi temporal. Ini sesuai dengan ajaran Pak Imam Tihami. Ini coba melacak jejak tafsir Al-Quran dalam seni dan tradisi Banten. Banten itu sudah ada di dunia ini puluhan ribu tahun. Ini maksudnya Banten yang mana? Apakah Banten masa kerajaan Salmanegara? Apakah Banten pada masa Tarumanegara? Apakah Banten pada masa Galuh? Apakah Banten pada masa Pajajaran? Apakah Banten pada masa Kesultanan Banten? Atau Banten pada masa kini, konteks kekinian? Kemudian jejak tafsir Al-Quran yang dimaksud ini budaya mana? Karena ada budaya yang sejak Salmanegara masih ada sampai hari ini. Nah, ini saya lihat ketika ada kata tafsir, berarti yang diinginkan itu saya menyimpulkan sendiri bahwa yang diinginkan adalah sejak zaman Kesultanan Banten. Jadi sama dengan Profesor Imam Tihami ketika mengatakan seni budaya Banten tanpa mengatakan seni budaya Islam Banten, beliau hanya mengurut 25 seni budaya yang hadir dan ada di lingkungan santri saja. Sementara di Banten bukan hanya ada di lingkungan santri, walaupun memang 100% umat Islam di Banten ini maksudnya penduduk Banten ini 100% adalah Islam, tetapi Islamnya macam-macam juga. Kalau di Jawa ada Islam priai, Islam santri, Islam agama, mungkin di Banten ini ada Islam santri, Islam priai, dan Islam Sundawiwitan, atau Islam kesudahan lah. Kalau kita ingin mengatakan Sundawiwitan itu sudah identifikasinya kepada agama lain, ya. Jadi sebenarnya ada budaya-budaya atau seni-seni yang tidak disebutkan oleh Profesor Tihami seperti seni Jaipong. Kan coba lihat dalam potret budaya masa lalu, kini, dan yang akan datang dari tulisan Profesor Tihami itu tidak menyertakan semacam Jaipongan, tidak menyertakan semacam yang berkembang di Sumedang atau yang berkembang di daerah Rangkas.
dicipta gelar dan lain sebagainya, walaupun sudah berbeda provinsi tetapi memiliki kebudayaan yang sama dengan masyarakat di Kanekes misalnya. Kebudayaan-kebudayaan banyak sekali, tapi tidak dimasukkan oleh Profesor Tihami. Nah ini pandangan Pak Profesor Tihami ini sama dengan pandangan mayoritas ulama Banten. Jadi kata Banten itu menurut ulama-ulama itu sakral. Jadi ketika seni itu diidofatkan kepada Banten, itu harus juga bermakna hal-hal yang sesuai dengan syar'i. Dan ini problematis ini secara kajian sosiologis, kajian budaya. Tetapi saya memahami yang disampaikan oleh para antropolog Banten itu memang geloranya semacam itu, ditenagai oleh bagaimana dia sebagai seorang antropolog memandang akan pikiran-pikiran masyarakat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau orang ngomong Banten itu kayaknya sudah sakral, itu sudah identik dengan Islam, sudah identik dengan kesatria. Kamu kadang-kadang kan orang yang mau ke Jakarta, mau merantau, ngomong ibunya, kamu jangan ngomong orang Banten kalau belum bisa haji, dan begitu. Kamu ngomong jangan mengaku orang Banten kalau belum bisa ngimami sholat. Ya. Termasuk di dalam hal seni itu Pak Tihami ketika mengurut seni budaya Banten yang diurut hanya seni-seni yang terkait khas dengan Islam santri yang ada di Banten, semacam debus suara-suara, seni debus pusaka Banten, seni Marhaban, seni belum, seni patimtu, seni abu bedung, semuanya itu adalah seni-seni yang berkembang di lingkungan masyarakat santri Banten. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan, karena bukan hanya Profesor Tihami yang berpendapat seperti itu. Ulama-ulama, kalau kita turun ke ulama-ulama, begitulah pandangan ulama terhadap Banten itu. Jadi Banten selain sebagai nama sebuah provinsi di Indonesia, agaknya Banten juga merupakan sebuah nama lambang dari kebudayaan kesultanan. Kalau kita sering riung ya, itu kiai kalau di kampung-kampung hadarannya kepada sultan, enggak kepada Jokowi, enggak kepada Bapak Prabowo, enggak kepada gubernur. Ila hadrati Sultan Banten. Padahal sultannya sudah tidak ada. Kenapa? Pandangan cita rasa masa lalu atau istilahnya itu orang bercinta itu mengenang masa lalu nostalgia kejayaan masa lalu, membayang-bayangi para ulama, para kaum santri yang ada hari ini. Jadi nostalgia kejayaan kesultanan masa lalu selalu membayang-bayangi daripada para kiai dan para santri dan masyarakat Banten pada umumnya. Ini yang berbeda dengan konteks sosiologis di masyarakat Indonesia lainnya, termasuk dalam kebudayaan. Saya mengira Pak Profesor Tihami, kalau saya dulu memanggilnya Pak Iman, bukan Iman tapi Iman ya, tidak memasukkan Jaipong misalnya, itu karena dua hal. Satu, karena memang Jaipong tidak khas keluar muncul diciptakan di Banten, tetapi juga dia merupakan identitas Jawa Barat juga. Dan yang kedua, memang tidak lulus secara analisis fikih. Jadi Jaipongan walaupun real dia ada sebagian masyarakat Banten yang masih menggunakan atau mengadakan pagelaran Jaipongan, tetapi
Tetapi menurut seorang Profesor Tihami tidak lurus dia disebut dengan tradisi Banten karena tidak lurus fikih. Kenapa tidak lurus fikih? Karena jenggotan masih buka aurat, laki-laki dan perempuan ada hadapan. Kadang-kadang pangkatnya dipukul, tidak masuk. Nah, dangdut. Kenapa Profesor Tihami juga tidak memasukkan orkes Melayu atau dangdut? Karena tidak lurus fikih menurut pandangan Profesor Tihami. Dan saya kira ini adalah pandangan mayoritas orang Banten terhadap seni dan kebudayaan. Maka ada yang bilang kebudayaan di Banten itu kering. Bukan kebudayaan secara umum, tetapi tradisi. Karena antara tradisi dan kebudayaan itu ada bedanya deh. Kalau tradisi sesuatu yang diwarisi secara turun-temurun dan sulit untuk berubah. Berbeda dengan kebudayaan yang selalu berkomunikasi dengan keadaan. Dulu budayanya dokter. Dulu budaya Indonesia budaya yang santun, sekarang berubah agak tidak santun. Bahkan banyak yang mencaci maki di media sosial. Saya ini korban caci maki media sosial, baik secara verbal maupun secara audio dan lain sebagainya. Bahkan gambar saya ini udah banyak menjadi gambar kuping dajjal, makanya luar biasa. Kenapa ini? Ini kebudayaan yang berkembang hari ini. Ini bukan tradisi, tapi kebudayaan yang senantiasa, yang namanya kebudayaan mengalami komunikasi tiada henti dengan konteks sosial di mana budaya itu berkembang. Jadi kalau dulu budaya yang satu itu bisa jadi budaya itu santun itu akan berubah menjadi budaya tidak santun. Kemudian apakah kebudayaan atau budaya tidak santun itu bisa kita katakan budaya baru? Tidak, dia juga nanti akan bisa berubah kembali. Nah, ketika sudah tidak berubah secara permanen walaupun tidak ketat, itu namanya tradisi. Maka tradisi, makanya Profesor Tihami menyebutnya seni dan tradisi, bukan seni dan budaya. Karena tradisi itu sulit untuk berubah. Kalau budaya itu bisa berubah, adanya akulturasi dengan budaya-budaya yang masuk, itu kemudian budaya kita bisa berubah. Walaupun tradisi juga tidak mempunyai itu ketahanan yang kuat. Kadang-kadang tradisi dengan untuk dia bertahan, dia terpaksa harus berakulturasi sehingga cita rasa keasliannya juga tidak begitu kental. Bahkan ada tradisi-tradisi yang terpaksa berhentikan karena dia tidak tertib terhadap keadaan dan kebudayaan yang berkembang. Coba yang waktu kecil banyak yang tradisi-tradisi kampung main bekal, main yeye dengan cara itu bentengan apa lagi? Nggak alami ya. Sekarang ini sudah tidak ada. Mereka kenalnya cuma gadget, HP, internet. Internetnya bukan sekolah yang dia akan jadi langganan. Internet online. Jangan sekolah gitu kan. Di sekolah itu banyak jurnal-jurnal internasional dalam berbagai macam disiplin keilmuan, para tokoh-tokoh dunia bagaimana berbicara tentang tafsir, bagaimana tentang kritik hadisnya Al-Bizar dan lain sebagainya. Kita tetap menggunakan muqaddimah Ibnu Shalah di dalam bagaimana kita memahami hadis, tetapi kita juga jangan menutup diri dan membaca karya-karya ataupun penulis-penulis barat terhadap kajian kritik hadis. Bagaimana hadis dan tafsir lebih dilihat sebagai
sebuah fenomena sosiohistoris. Nah, ini kan hal-hal yang baru. Nanti akan ada itu berkembang di kalangan umat Islam, katanya relativisir kebenaran Al-Quran dan hadis. Tidak, saya mempunyai sebuah keyakinan sekuat-kuatnya kekuatan daripada pemikir-pemikir Barat di dalam upaya bagaimana ada proses relativisir terhadap kebenaran Al-Quran hadis itu tidak akan mudah. Maka pada mahasiswa jurusan tafsir, jurusan hadis, perkaya diri dengan berbagai macam bacaan Muhammad Arbun tadi, kemudian filosofi, Sahiran Samsuti, kemudian dari kritik hadis juga. Ini akan memperkaya bagaimana kita menemukan kebenaran hakiki, bukan malah untuk mendegradasi kebenaran. Tidak. Kayaknya kita membaca, kita akan mempunyai perspektif yang lebih luas terhadap bagaimana kebenaran itu sendiri. Justru akan memperkuat kebenaran yang kita selama ini yakini. Kembali kepada bagaimana seni dan tradisi Banten. Contoh marhaban, bagaimana kita bisa melacak jejak tafsir Al-Quran yang ada pada marhaban. Marhaban itu adalah ekspresi masyarakat Banten untuk bagaimana mencintai Rasulullah, mencintai ahli bait Nabi. Kemudian ada sebuah prosesi yang namanya marhaban, ditulis oleh Profesor Kihani di dalam jurnal beliau, Potret Budaya Masa Lalu, Kini dan yang akan datang itu, bahwa marhaban adalah salah satu seni Banten. Tanpa ada Islam, Profesor Kihani mengatakan ini seni Banten. Ini adalah sebuah penegasan bahwa kalau sudah ngomong Banten itu sudah Islami. Jadi jangan sembarangan bawa-bawa Banten kalau tidak Islami. Ini adalah orang semacam Profesor Kihani yang sangat ilmiah, tetapi juga ditenagai dan disemangati oleh nilai-nilai kebantenan. Ini karena nilai kebantenan itu nilai-nilai yang diwarisi baik secara sadar maupun tidak sadar dari orang-orang Banten. Jadi orang Banten itu punya kekhasan dari orang-orang lain di Banten, yaitu nilai-nilai kebantenan. Apa yang utama dari nilai kebantenan? Yang pertama adalah sifat kesatria. Kesatria itu adalah struggle for life, semangat dalam hidup yang ingin membela orang lain. Jadi dia sudi untuk berjuang, dia juga sudi untuk memiliki konsekuensi yang kurang menguntungkan apabila dia telah memiliki sebuah keyakinan. Itu kesatria dimiliki oleh para kesatria. Yang kedua adalah kesantrian. Jadi nilai kebanten itu kesantrian. Ini walaupun kita dengan nilai kebantenan yang telah dirumuskan oleh para orang tua kita, selain kesantrian adalah kesantrian, secara sosiologis ini sebenarnya tidak tepat. Karena banyak masyarakat Banten juga hidup di luar nilai-nilai kesantrian, lebih pada nilai-nilai kebudayaan Sunda yang kental. Ini ada. Jadi kesantrian ya, itu adalah nilai-nilai kebantenan yang hari ini menonjol, dinilai sebagai ciri khas tipologi masyarakat Banten dari masyarakat lainnya. Sehingga orang mengatakan jawara dan kiai, jawara kiai. Seakan-akan Banten ini hanya dikenal
antara jawara dan kiai. Ada lagi penulis-penulis JN itu dulu membuat artikel-artikel antara golok dan tasbih. Ini untuk apa? Mengidentifikasi secara sosiologis masyarakat antara golok dan tasbih. Seakan-akan strata sosial yang paling menonjol di masyarakat Banten adalah kesantrian dan kesatriaan. Saya tidak ingin memanggil jawara karena mana jawara konotasinya kurang baik, kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai orang-orang yang ada di terminal mana-mana itu jawara. Padahal jawara zaman dulu lihat tulisan Profesor Kiami itu jawara itu kiai yang mau berjuang, itu jawara. Kemudian disebut kiai lagi secara spesifik untuk membedakan antara kiai berjuang dan kiai yang tidak mau berjuang, atau disebut juga dengan kiai tasawuf. Jadi kiai tasawuf, kiai yang fokus pada pesantren, kiai yang fokus mengajarkan suluk kepada murid-murid thariqatnya tanpa mau tahu keadaan sekitar secara sosiologis, itu namanya kekiaian. Sedangkan jawara itu biasanya kiai juga, tapi kiai yang seperti kiai Wasit, kiai yang seperti kiai Asnawi Cerimi, kiai yang seperti kiai Ahmad Khatib, kiai yang seperti Kisahkum, kiai yang seperti Abu Yusufami yang mau melawan sebuah otoritas sosial pada masanya. Nah, seperti itulah masa lalu memahami jawara. Bahkan kata seorang kiai, jawara itu berasal dari bahasa Arab jahwal. Walaupun itu landasan epistemologisnya tidak jelas dari mana itu lafaz jawara berasal dari jahwal. Tetapi ada kiai yang ngomong demikian. Mungkin sebagai sebuah tasjil legalitas bahwa jawara ini berkonotasi positif. Marhaba, kembali lagi. Dalam marhaba itu ada yang namanya membaca sholawat. Ini terkait tafsir. Selain nanti seni tradisi Banten bisa dilihat jejak-jejak tafsirnya di dalam marhaba, juga sekaligus kita akan dapat memahami pilihan tafsir yang dimiliki oleh masyarakat Banten dari jejak-jejak tafsir yang ada pada seni dan tradisi itu. Budaya atau seni marhaba, dari situ kita akan melihat bagaimana ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kan multi interpretable. Dari sisi satu, misalnya bagaimana membaca sholawat kepada Rasulullah. Sebagian ulama membaca sholawat kepada Rasulullah hanya boleh dengan kalimat-kalimat yang wajib diajarkan oleh Rasulullah. Tafsir yang lain mengatakan membaca sholawat boleh di ayat di suratin min syiatis sholawat, boleh dengan berbagai macam teks sifat sholawat yang kita mau lakukan atau kita mau ungkapkan, terjemahkan kepada Rasulullah. Kemudian mengenai prosesinya, mengumpulkan orang di suatu tempat, kemudian di situ ada makan-makan. Setelah makan-makan atau sebelumnya itu kita bermarhaban, ada yang berdiri, kemudian berdoa. Prosesi dalam marhaban itu bagi sebagian tafsir keagamaan adalah bid'ah. Tentunya itu hasil ketika menafsiri ayat, orang-orang yang mendustakan Allah itu diantaranya orang-orang yang berbuat bid'ah. Ditafsiri oleh orang-orang Wahabi, seluruh perbuatan atau tradisi keagamaan yang tidak mempunyai mustanadun syar'iyyun adalah bid'ah. Bagi kita berarti orang-orang Banten yang
memiliki pandangan tafsir bahwa prosesi marhabah yang secara bagian-bagian dari seluruh keutuhan prosesi itu memiliki landasan teologis dan epistemologis sekaligus. Misalnya, kumpul adalah perintah silaturahmi, ada dalam Al-Quran. Kemudian membaca sholawat ada dalam Al-Quran. Shallu alaihi wasallam taslima. Mengasih makan orang yang hadir ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang sholat. Jadi walaupun secara keutuhan rangkaian itu tidak ada pada masa Rasulullah, tetapi apabila kita di juz-juz secara parsial masing-masing memiliki landasan teologis, dan yang seperti ini tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Nah, ketika masyarakat Banten hari ini bermarhaban, berarti masyarakat Banten menegaskan cara dia dalam memahami tafsir tentang bid'ah itu berbeda dengan orang lain. Ini kalau Syafi'iyah puritan, saya akan kasih ininya Syafi'iyah puritan banget orang Banten. Syafi'iyah puritan yang terlalu Syafi'i banget. Hal-hal yang tidak Syafi'i sampai ketika 2001 itu ada itu pertemuan, saya juga ikut, ada pertemuan ini bagaimana kita menyusun konsep seni budaya Banten, ada tarian pesawat datang dan lain sebagainya. Kan belum ada, kita masih satu dengan Jawa Barat. Nah, ada yang sulit harus pakai jilbab. Tidak boleh tidak pakai jilbab, dan ini adalah madhab di Banten. Sampai bagi orang Banten, kalau seni dan budaya itu dan tradisi tidak Islami tidak menerima. Makanya kekeringan budaya yang ada sejak peruntuhan Kesultanan Banten itu dipengaruhi juga oleh perspektif teologis masyarakat Banten terhadap kebudayaan itu sendiri. Coba kalau di Temanggung, saya kemarin bisa di Temanggung itu masih ada dolala yang luar biasa itu sebagainya. Iya, ini besar-besar di sana itu masih. Jadi komen saja sekarang ini kan sudah mulai disyarikan gitu. Ada jadi orang syar'i gitu. Dan ini cara memandang kebudayaan dari perspektif agama. Dan saya kira itu tidak akan menjadi sebuah hal yang mustahil, di mana nanti agama dan kebudayaan beriring sejalan seperti masa Kesultanan Banten. Ini tantangan bagi ahli tafsir. Juga sini kan ada tuh jurusan sejarah. Ini harus sering ada pertemuan. Bagaimana kita? Karena UIN Sultan Daulah Hasanuddin Banten ini adalah salah satu atau yang paling diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin Banten di masa yang akan datang yang lebih layak atau layak diterima oleh masyarakat Banten daripada lulusan-lulusan Stikom, lulusan pendidikan dan lain sebagainya. Tidak masyarakat. Kalau di pemerintahan dalam arti DPNS mungkin agak tidak laku, tapi kekuatan UIN ini para alumninya ada di masyarakat. Jadi kalau dia lulusan UIN dia akan diterima oleh masyarakat. Lulusan mana? UIN Banten. Udah, mereka itu sudah agak tenang. Maka ini kekuatan itu sosial yang dimiliki oleh UIN Banten, di mana lulusan-lulusannya. Coba hari ini yang banyak lulus saya biasa kepemimpinan dan secara sosial itu dari UIN Banten. Diterima atau tidak diterima oleh orang lain bahwa memang lulusan UIN Banten sekarang ini. Coba lihat ke 20.000 di kabupaten, 90% lulusan UIN Banten. Kemudian ada kaulah itu hanya lakunya di situ kaulah gitu kan. Itu yang di faktor-faktor politik, misalnya di Bawaslu
di KPU yang tidak mensyaratkan dia harus sesuai linear urusan politik misalnya, itu pasti di situ urusan musim Banten akan mengajar. Kemarin kenapa kita punya PJ orang Banten? Karena di atas di pusat itu ketika dicari tidak ada orang Banten yang nulis sana. Budak sekolah sia itu. Karena apa? Karena aku ya, dia harus jadi pejabat orang Banten kalau Banten. Aku yang nggak ada ini, nggak ada sumber dayanya di pusat. Orang yang pas untuk menjadi PJ misalnya di Banten, nggak ada orang Banten yang pas. Ada polisi juga boleh sekarang. Kemarin itu cuma dipengaruhi oleh kekuatan sosial. Siapa yang ada di jabatan tertentu itu dipengaruhi oleh kekuatan di luar politik, yaitu kekuatan sosial yang mempunyai kualitas keagamaan di daerah. Terus orang juga ada jemaah Banten yang tidak ada nama marga selain Banten. Kalau ada nama marga Banten, boleh. Akhirnya tadinya bukan Bapak PJ ini, sudah ada nama marga ini yang ditentukan oleh pusat dengan nama marga luar dari Banten. Akhirnya diganti satu hari sebelumnya karena orang PJ Banten juga mau ada nama marga lain menjadi pejabat di Banten. Pejabatnya pejabat politik yang paling tinggi seorang gubernur. Ini rasa-rasa bahwa ini masih ada di dalam masyarakat, apakah kekuatan sosial di Banten. Termasuk masalah ini, masalah ya. Tadi Dr. Kiai Endang begini, yang begini kalau misalnya menurut pandangan para kiai ini bermasalah, kiai sudah bergerak. Ketika sekarang ini kiai tenang-tenang saja, masyarakat tenang-tenang saja, bahwa ini berarti dalam wasiat para kiai ini tidak berbahaya. Kalau kiai-kiai ini sudah diilhamkan oleh Allah, fa'alhamahu fujuraha taqwa, bahwa ini berbahaya, di sini ada kezaliman misalnya, maka yakin itu kiai bergerak. Kenapa kiai sekarang tenang-tenang saja? Karena mungkin secara transenden sudah dapat informasi. Kiai kita kan mempunyai hubungan transenden yang berpakai pulsa. Kalau kita kan HP ini kalau pulsanya itu sudah tidak bisa menghubungi moderator. Tapi para kiai pulsanya nggak bisa secara transenden dan imanen mungkin bahwa ini tidak membahayakan. Kalau membahayakan sudah bergerak, itu hati-hati mereka itu secara basirah rohbaniyah. Mungkin sementara seperti itu, nanti kalau ada pertanyaan kita kembangkan dalam diskusi. Kalau saya bisa jawab, nanti Profesor Kulit dengan Dr. Endang yang akan menjawab. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana ceramah ini yang diadakan di Universitas UIN Wali Songo, Banten ya. Jadi ceramah terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di tahun 2024. Jadi pada Desember tahun 2024 ya teman-teman. Jadi ini adalah ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi teman-teman tadi sudah menyaksikan sendiri seperti apa ceramah terbarunya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di UIN Wali Songo, Banten ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.